Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Selama beberapa minggu dalam bulan Pelkes ini, bersama-sama sebagai gereja, kita ingin terus menghayati akan keberadaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB yang berkarya di tengah-tengah dunia melalui pelayanan dan kesaksiannya. Di saat yang bersamaan, sebagai persekutuan, kita diminta untuk terus mendukung pemberitaan Injil yang Tuhan kerjakan di setiap pos Pelkes yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kita untuk berkarya bagi Dia melalui gereja yang tercinta ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami bersatu hati beribadah bersama sebagai keluarga dan persekutuan jemaat-Mu. Kami rindu untuk terus dipelihara oleh kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami mohon, tuntunlah ibadah kami saat ini, dan berkenanlah atasnya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur dari 66 ayat 1 sampai 7 secara silih ganti. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Sektor 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Hati dan pikiran kami Tuhan telah siap untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Apa yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ketiga. Pembacaan Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di antara kitab para nabi-nabi, kitab Yesaya tidak hanya merupakan kitab yang terpanjang, tetapi juga mempunyai tempat dan beritanya sangat khusus. Khusus dalam artian bahwa isi dari kitab Yesaya mengenai puisi yang indah dan kata-kata pengharapan yang paling terkenal dalam Alkitab. Bukan hanya itu, nubuat yang disampaikan Yesaya memperlihatkan pemahamannya yang mendalam tentang hukuman Tuhan dengan sejarah Israel, umat pilihan Allah. Bahkan arti nama Yesaya sendiri memperlihatkan kita bahwa Yesaya ini merupakan pilihan dari Tuhan. Slide. Bapak Ibu, arti dari nama Yesaya dalam bahasa Ibrani adalah Yesyayahu, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Saat itu, Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan selama masa pemerintahan 4 raja. Next. 4 raja Yehuda yang berbeda. Kalau Bapak Ibu bisa lihat juga dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama mengatakan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan seluruh kitab Yesaya dapat dibagi dalam 3 bagian. Next. Yang pertama, pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-39. Di sini Bapak Ibu, sebelum pembuangan, sering juga disebut dengan proto Yesaya. Pasalnya yang ke-40 sampai pasalnya yang ke-55, di sini dikatakan kabar baik bagi umat Allah di pembuangan. Sering juga disebut dengan Deuteron Yesaya. Yang ketiga, pasalnya yang ke-56 sampai pasalnya yang ke-66, peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Sering juga disebut dengan Trito Yesaya. Menjadi catatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan selatan, yakni Yehuda. Dan saat itu bait Allah berada di kota Yerusalem. Jika kita mengingat kembali setelah kematian Salomo, saat itu Israel kan terbagi menjadi 2. Next. Saat itu Israel terbagi menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Suku-suku yang berada di kerajaan utara dan selatan dapat dilihat di slide Bapak Ibu. Perpecahan ini terjadi berlangsung diakibatkan suku yang berada di utara, mereka menolak Rehabeam. Rehabeam ini adalah anak Salomo untuk menggantikan Salomo sebagai raja. Dan sebagai gantinya ternyata Bapak Ibu,
untuk di kerajaan utara memilih Yorabeam. Yorabeam ini di mana bukan dari garis keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Nabi Yesaya diutus dan diperlihatkan apa saja yang sedang terjadi di kerajaan selatan, yakni Yehuda. Sehingga ia datang untuk meluruskan segala sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana bagian pertama kalau kita lihat pembacaan kita, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39 berisi kabar buruk tentang datangnya penghukuman Allah. Saat itu banyak orang-orang Yehuda menolak Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain dan mempersembahkan korban kepada berhala. Para pemimpin mereka juga membuat perjanjian damai dengan kekuatan-kekuatan asing, serta mereka membayar pajak kepada mereka. Orang-orang Yehuda tidak percaya kepada Allah Bapak Ibu sebagai satu-satunya yang mampu menyelamatkan mereka. Dan orang-orang Yehuda lupa bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka menolak hukuman yang telah diberikan Allah kepada Musa dan umat Israel. Isi hukum itu Bapak Ibu memerintah umat untuk menyembah Tuhan Allah serta mengupayakan keadilan dengan menolong mereka yang berkekurangan. Karena mengabaikan Tuhan dan tidak taat kepadanya, penduduk Yerusalem dan Yehuda dihukum. Mereka kalah di tangan musuhnya, yakni bangsa Asyur. Dan karya Yesaya sebagai nabi Bapak Ibu dimulai saat orang-orang yang berada di Yehuda mengalami tekanan yang hebat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita yang kita ketahui bahwa Yesaya menerima penglihatan dari Tuhan di dalam bait Allah. Penglihatan Yesaya terjadi ketika tahun matinya Raja Uzia. Bapak Ibu juga bisa lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Saat itu pasukan Asyur merebut Aram, yakni Syria, dan mengancam kerajaan utara. Dalam keadaan mendesak saat itu, karena Aram dan Israel telah dibawa kekuasaan pasukan Asyur, jadi mereka, kerajaan utara, menyerang Yehuda. Dan dalam keadaan yang tertekan juga, mereka nih saat itu berusaha untuk memaksa Ahaz atau Raja Yehuda untuk bergabung dengan mereka melawan bangsa Asyur. Akan tetapi sebaliknya, Ahaz membuat perjanjian dengan Raja Asyur dan mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh Yesaya untuk tidak membuat perjanjian seperti itu. Jadi strategi Ahaz saat itu gagal ketika Asyur menyerang dan mengalahkan kerajaan utara, yakni Israel. Sehingga kekalahan Israel itu membuat Yehuda menjadi sasaran empuk bagi Asyur. Mengingat Bapak Ibu, negeri Yehuda menjadi daerah jajahan kerajaan Asyur hingga pemberontakan Raja Hizkia. Pemberontakan pada saat itu Bapak Ibu disetujui oleh Yesaya yang senantiasa mengajurkan supaya mereka berharap kepada Tuhan saja. Jangan sekali-sekali bersekutu dengan bangsa asing. Tetapi di kemudian hari, Raja Hizkia tidak menuruti ajaran itu. Ia lebih mendengar perkataan orang lain yang mengajak bersekutu dengan Mesir. Bangsa yang satu-satunya berimbang kekuatannya dengan Asyur pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesukaran Yehuda belum selesai. Ketika beberapa orang dari Babel datang mengunjungi Hizkia, dan saat itu Yesaya berkata bahwa kelak kerajaan Babel akan merebut Yerusalem dan membawa banyak orang Israel ke pembuangan bersama barang-barang berharga dari istana dan bait Allah.
Perkataan Yesaya itu terbukti Bapak Ibu benar lebih dari 100 tahun kemudian ketika Babel mengalahkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem. Kalau kita lihat pasalnya yang ke-40 sampai pasalnya yang ke-55, kekalahan itu terjadi sehingga pemberitaan Nabi Yesaya saat itu bersifat menghibur dan memberi pengharapan. Dalam pasal sebelumnya Bapak Ibu, pasal 34, kita dapati sebuah negeri yang ramai dan subur berubah menjadi padang gurun yang mengerikan. Di sini kita temukan sebaliknya. Sebuah padang gurun yang berubah menjadi tanah yang baik di pasal yang ke-35. Ketika tanah Yehuda dibebaskan dari pasukan Asyur. Bagian-bagian negeri itu yang sudah menjadi seperti padang gurun akibat penghancuran dan porak-poranda pasukan Asyur mulai pulih kembali. Tampak indah kembali dan berbunga lebat seperti mawar. Ketika bangsa bukan Yahudi yang sudah lama seperti padang gurun dan tidak berbuah apa-apa bagi Allah menerima Injil, maka sukacita pun datang bersama kepada mereka. Karena kejahatan itu, Allah menyamakan mereka dengan warga Sodom dan Gomora. Karena kejahatan-kejahatan mereka, Allah menolak persembahan korban dan membenci semua perayaan-perayaan keagamaan, bahkan tidak mendengar doa-doa yang mereka panjatkan, sebab bagi Allah semuanya itu adalah kemunafikan dan penghinaan terhadap Allah yang kudus. Kejahatan Yehuda, Bapak Ibu, yang kentara itu adalah kejahatan sosial yang membuat mereka benar-benar berdosa di mata Allah. Karena hal tersebut, pembacaan kita di malam hari ini Bapak Ibu, pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ketiga, hanya satu ayat saja. Penafsir mengatakan bahwa ayat ini sebagai sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan orang Yehuda di masa datang. Ayat ini juga ingin menyampaikan kepada orang-orang yang lemah, lesu, dan tawar hati mendapat dorongan yang semangat. Kalau Bapak Ibu lihat di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, saya akan bacakan untuk kita sekalian karena ini merupakan satu kesatuan. Di sini dikatakan bahwa kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Para nabi dan hamba-hamba Allah secara khusus ditugaskan melalui jabatan mereka. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Hiburlah orang-orang yang belum pulih dari ketakutan yang mereka alami karena pasukan Asyur. Yakinkan mereka bahwa sekarang Allah kembali kepada mereka dengan belas kasih-Nya. Dan firman Tuhan ini menjadi dasar kekuatan bagi orang Yehuda tentang kasih Tuhan yang selalu akan memelihara hidup mereka. Di sini juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan menjanjikan akan memberikan jalan keluar bagi orang Yehuda untuk terlepas dari masalah yang mereka hadapi terkait dengan kejahatan bangsa Asyur. Tuhan akan segera bertindak untuk menolong mereka. Sebab itu, berita ini menjadi sangat penting untuk menguatkan satu terhadap yang lain. Catatan yang terakhir yang menarik di sini Bapak Ibu ialah Yesaya kembali menegaskan kepada mereka yang tawar hati dan mereka yang kehilangan harapan bahwa untuk dapat menguatkan pengharapan dan meneguhkan keberanian mereka, pertama-tama hendaklah mereka menguatkan hati mereka terlebih dahulu, agar mereka tidak takut dan agar mereka senantiasa mengimani bahwa Allah ada bersama dengan mereka untuk menenangkan mereka.
Poin pentingnya ialah seruan Yesaya merupakan panggilan agar mereka bertindak dan untuk mendesak mereka agar dapat berperan aktif dalam pemulihan dan menguatkan tangan dan memantapkan lutut mereka untuk dapat menjadi bagian dalam penggenapan janji Tuhan. Demikian bagian Alkitab yang kita ditafsirkan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan ini ada 3 kata kunci. Kuatkanlah, teguhkanlah, dan katakanlah. Kuatkanlah hatimu dari rasa lemah dan merasa tidak layak. Teguhkanlah hatimu agar mampu menjadi penopang bagi mereka yang lemah. Katakanlah kepada mereka bahwa kekuatan dan keteguhan yang kita miliki ini asalnya daripada Tuhan. Maka melalui pembacaan ini mau diingatkan kepada kita bersama dengan segenap kaum keluarga kita untuk saling menguatkan dan meneguhkan satu sama yang lainnya. Kuat dan teguh di dalam iman dan kekuatan iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus. Maka jadilah kuat seperti halnya jika kita ingin mendirikan sebuah bangunan. Pasti kita menginginkan bangunan dengan model yang bagus dan juga kuat. Juga jika kita beli sepatu baru, maka pastinya kita memilih yang kuat dan tahan lama. Ini bukan hanya soal sepatu dan bangunan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memahami kondisi kita yang lemah lesu dan goyah. Ia bersedia menguatkan tangan kita yang lemah lesu dan meneguhkan lutut kita yang goyah. Karena itu, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya. Memiliki iman yang kokoh serta teguh, sehingga kita bisa menang ketika menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Mari kembali dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan, jadilah hebat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyediakan dan akan memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Gita Bakti 293, Jikalau Bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha tiap orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengatur kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami dan keluarga. Sehingga kami berkumpul malam hari ini untuk beribadah
memuji dan memuliakan-Mu, baik secara tatap muka maupun secara online. Berkati setiap kami dan keluarga kami. Berilah sukacita dalam penyertaan-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan, yang kami dengar, dapat memberi kami kekuatan, penghiburan, dan bimbingan dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari dan selanjutnya. Sertai keluarga-keluarga yang tengah dalam pergumulan karena masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, dan berbagai permasalahan kehidupan yang mereka alami. Engkau mengetahui akan semua itu. Karuniakan iman, hikmat, kekuatan kepada kami dan keluarga kami, agar tetap bersandar hanya kepadamu. Kami berdoa untuk gereja yang ada di muka bumi ini, di segala penjuru dan pelosok dunia, teristimewa gereja kami, GPIB, Jemaat Nazaret, Jakarta, dalam menjalankan pelayanan dan kesaksian, agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun juga berdoa bagi Ibu Pendeta Yakoba Marlen Yosef, selaku Ketua Majelis Jemaat kami, juga Pendeta Betsindun, Pendeta Margareta Manalu Ngefak, Pendeta Elizabeth Siregar Sihite, Pendeta J. Sihite, dan Pendeta Peter Theodorus. Semua hamba-Mu yang melayani di GPIB Nazaret ini, beserta keluarga mereka masing-masing yang ikut menunjang kegiatan pelayanan. Berkati mereka ya Tuhan, karuniakan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sehingga membuat kami warga jemaat dapat terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengar dan sambut doa kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, anak-Mu yang kami kenal dan kasih sebagai Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dalam rangka bulan Pelkes ini, kami mau mendoakan untuk semua pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB di setiap wilayah Indonesia, yang dekat maupun yang terjauh dan yang terpencil, agar senantiasa Engkau berkati, sertai dan pimpin dalam berkegiatan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga tetap taat dan berserah hanya kepadamu. Juga memberkati para pendeta, diaken dan penatua yang ada di pos-pos Pelkes GPIB ini, agar mereka lancar dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Dan biarlah nama-Mu yang akan selalu dianggungkan. Juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang maha mulia dan maha baik, kami berdoa untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sertai dan berkati mereka semua. Terutama kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Sertai dan bimbing bahasa kami dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, agar senantiasa dapat mengarungi dan mengatasi segala pergumulan, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Berkatilah para pemimpin kami juga Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, beserta seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya, dan juga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Ya Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan doa kami bagi Majelis Sinode GPIB dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan untuk menjalankan setiap program yang akan dilaksanakan bagi GPIB ya Tuhan. Bagi BP Mupel Jakarta Timur Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Saat ini juga Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan doa kami bagi warga jemaat GPIB Jemaat Nasaret beserta majelis jemaat Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Mari kiranya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami menaikkan doa kami bagi unit-unit misioner GPIB Jemaat Nasaret dalam setiap program-program yang akan dilaksanakan dalam minggu ini dan setahun ke depannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para unit-unit misioner, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga program yang dijalankan Tuhan boleh membawa harum nama-Mu dan menjadi kesatuan khususnya di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita ketika perayaan hari ulang tahun Pelkat PKLU Nasaret yang ke-26. Kiranya sukacita ulang tahun ini boleh dirasakan oleh Opa dan Oma kami, sehingga Opa dan Oma kami dalam Pelkat PKLU Nasaret tetap Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dan pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan. Kami juga menaikkan doa kami bagi pegawai kantor majelis jemaat GPIB Jemaat Nasaret dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalankan pekerjaan di bagian administrasi Tuhan, sehingga penata layanan di jemaat-Mu ini boleh berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan para pegawai kantor gereja boleh mendapatkan sukacita yang begitu luar biasa. Saat ini juga kami menaikkan doa kami bagi proses penyelesaian tanah waru Tuhan. Mari Tuhan memberkati panitia atau orang-orang yang boleh terlibat di dalamnya Tuhan, sehingga dari itu proses tanah waru ini boleh selesai Tuhan, dan pada akhirnya sukacita dari jemaat ini boleh dirasakan dan proses ini boleh berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami menaikkan doa kami bagi warga jemaat yang sedang mengalami sakit dalam pemulihan serta lanjut usia. Engkau melihat keadaan mereka masing-masing Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati, menjamah tubuh yang sedang sakit dan memulihkan keadaan mereka, serta bagi opa-oma yang lanjut usia diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalankan setiap kehidupan mereka Tuhan. Saat ini kami akan menyebutkan nama-namanya Tuhan, bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Suposepa, Ibu Judi Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu J.A.L. Kandawarau, Ibu Rustamaji. Mari Engkau memberkati Tuhan. Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banuera, Ibu Wirawati Tibuliji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Bapak Manurung, Ibu Moen Lopis Mojo, Bapak Kiyosi Urai, Ibu Normalina Sihombing Napitupulu, Ibu Rosalin, Diaken Rifdi Pangkai. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Bapak Alexander Rega, Ibu Paula Mangindaan, Bapak Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Disere Menangka, Ibu Poyo Olai, Ibu Heni Selain Katiandago. Engkau memberkati Tuhan. Ibu Diana Kandau Parinduri, Ibu Mariam Poroyau, Ibu Angel Pesak, Ibu Maikuta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Yona Takain, Ibu Betty Unu Langelo, Ibu
Ciska Watimena Orel, adik Andita Sekarsari, Ibu Rita Pangabean, Bapak Max Paat. Engkau memberkati juga Tuhan, kiranya sukacita yang boleh mereka rasakan ketika Engkau hadir dalam kehidupan mereka terus mengalir Tuhan, dan sukacita tersebut boleh dirasakan bagi keluarga yang rela untuk merawat mereka. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Saat ini juga Tuhan di tengah-tengah berjemaat kami merasakan duka cita yang dimana keluarga Lamuri boleh merasakan duka cita Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga Tuhan hadir, keluarga tersebut tidak merasakan sendirian Tuhan, tapi Tuhan boleh menolong dan mengangkat keluarga tersebut yang sedang mengalami kedukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kehidupan kami di malam hari ini kami mau serahkan ke dalam pengasihan-Mu saja. Kiranya Engkau memberkati, dan apapun yang akan kami lanjutkan di malam hari ini, baik pelayanan kami maupun kegiatan kami dan peristirahatan kami juga, kiranya Engkau memberkati. Inilah doa kami Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari nyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan segala yang baik, sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Turun di langit kau suapi,
sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur yang merupakan ungkapan sukacita kami atas berkat yang Engkau berikan. Biarlah persembahan syukur ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian kami. Kiranya anugerah-Mu senantiasa tercurah dan melingkupi setiap kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 14 Juni 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka. Telah meninggal dunia di Bali pada Minggu 11 Juni 2023, Ibu Agustina Kai Kami Laumuri dalam usia 67 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Marcel Laumuri, Sektor 4. Almarhumah akan dimakamkan pada Kamis 15 Juni 2023 di Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelkat PKLU ke-26. Pengurus PKLU mengundang warga PKLU Jemaat Nazaret untuk menghadiri ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut PKLU dalam rangka HUT ke-26 PKLU GPIB Jemaat Nazaret pada Jumat 16 Juni 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan serbaguna dengan pemberita firman Pendeta Jacoba Marlen Joseph. Pembinaan tingkat dasar PTD. Dalam melaksanakan visi dan misi GPIB seperti yang dituangkan dalam Grand Design PPSDI PPK GPIB, maka GPIB Jemaat Nazaret memberikan pembinaan materi dasar, pembinaan tingkat dasar yang dibutuhkan warga GPIB termasuk anak layan dan teruni. Pembinaan tingkat dasar PTD, Pelkat PA untuk anak layan dan Pelkat PT untuk teruna dan teruni tersebut dilaksanakan pada Sabtu 17 Juni 2023 pukul 08.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan ibadah dan ruangan serbaguna GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Untuk informasi dan pendaftaran Komisi PPSDI PPK Sari Tanderung, hubungi Saring Tanderung 0816 86 0042 dan Okta Tomita 0895 3525 02212. Pembinaan cara menyusun khotbah. Pembinaan cara menyusun khotbah bagi presbiter GPIB Jemaat Nazaret akan dilaksanakan pada Sabtu 17 Juni 2023 pukul 10.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Katekisasi reguler 2023-2024.
Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dalam pendaftaran diri atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret pada setiap hari kerja. Pendaftaran akan segera ditutup pada Minggu 18 Juni 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruangan serbaguna akan dilaksanakan pertemuan orang tua calon katekisan dengan tim pelaksanaan katekisasi 2023-2024 secara tatap muka. Rangkaian kegiatan HUT Pelkat PKP ke-54. Dalam rangka HUT ke-54 PKP GPIB Jemaat Nazaret, maka dilaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP Nazaret dengan tema Perempuan yang Memancarkan Cahaya Kristus pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan serbaguna GPIB Jemaat Nazaret dengan pemberita firman Pendeta Jacoba Marlene Joseph. Pembinaan dalam bentuk talkshow bertema Tata Krama dan Etika Berbusana Perempuan Kristen pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan serbaguna dengan narabina Ibu Hilda Luise Unu Senduk. Sabtu 24 Juni dan Minggu 25 Juni 2023 pukul 09.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan bazar makanan, minuman, pakaian, dan ragam produk menarik. Lomba-lomba berhadiah. Sabtu 24 Juni 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, lomba hias kue ala Papa. Minggu 25 Juni 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, lomba kreasi gambar dan mewarnai anak-anak. Minggu 25 Juni 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, lomba Oma atau Opa membaca puisi Chairil Anwar. Minggu 25 Juni 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, lomba Ayo Bantu Mama Dandan. Kehadiran ibadah dalam ibadah hari ini dihadiri 66 warga jemaat, terdiri dari 22 pria dan 44 wanita. Kehadiran di ruangan Zoom 32 peserta. Pemberita firman malam ini, Vikaris Jessica Sevanya Menabung, Vikaris tahun ke-1 di GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, adik Lana Vele Pangke, adik Glory Nenabu, Bapak Brian Sarang, Saudara Alan Umbo, Ibu Desi Kuatana, Saudara Stendi Nomlini, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Yoel yang telah sedia. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kami takkan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, shalom.